Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Yakin dengan NIM 20244117141 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa PPG calon guru PGSD A Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan merefleksikan terkait topik 5, aksi nyata refleksi digital storytelling. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu literasi itu seperti apa? So, welcome di dunia literasi. Pasti kalian tidak sengaja membaca cerita saya yang ada di topik 5.3. Hal itu sebuah contoh literasi. Pemahaman-pemahaman apa saja yang kita dapatkan dari literasi? Berikut pembagiannya. Yang pertama, pemahaman baru terkait konsep refleksivitas, kemudian pengaruh literasi dalam kehidupan sekitar kita, kemudian literasi mempunyai budaya tersendiri, dan yang keempat adalah kontribusi kita dalam berbudaya literasi. Kita bahas satu persatu. Pemahaman baru apa saja terkait konsep refleksivitas dalam literasi. Konsep refleksivitas mengacu pada kemampuan untuk merenungkan dan mengevaluasi pengalaman diri sendiri, serta memahami bagaimana pengalaman kita bisa mengambil tindakan kita, kemudian hubungan kita, pandangan kita yang ada di dunia sekitar kita. Jadi, pada topik 5.3 sebelumnya, penulis sudah bercerita tentang pengalaman pribadi sebagai motivasi hidup. Motivasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri juga untuk orang lain. Bahwa saya merefleksikan terkait menjadi bintang tidaklah mudah. Namun bintang ini berbeda dengan bintang lainnya. Bintang ini kumulai sejak dini. Dari sinilah bintangku dapat kurai terkait pengalaman-pengalaman yang sejak kecil kulakukan dengan tampil membaca puisi di depan umum, kemudian ikut serta ke Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2012. Jadi, konsep refleksivitas yang saya dapatkan adalah 1. Pengalaman akademik maupun non-akademik menjadi pengembangan berliterasi, mengerjakan soal, kemudian tampil perform di depan umum, bakat-bakat kita, dan juga hal itu perlu adanya pengantar awal kita sebagai generasi muda untuk berani maju di depan khalayak umum. Hingga di titik perjuangan saya mewakili mahasiswa S1 Pendidikan Guru MI yang ada di UINSA sebelumnya ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan berakhir lulus cum laude 3,5 tahun dan diterima di profesi pendidikan guru bagi calon guru di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2024. Sehingga kedua, dalam konteks pembelajaran dan literasi, refleksivitas ini sangat penting bagi membantu seseorang untuk memperbaiki cara memandang, kemudian memahami hal-hal yang dipelajari, juga membuka wawasan. Pelajar yang aktif tidak akan henti-hentinya untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan. Lalu, apa sih pengaruh literasi dalam kehidupan sekitar kita? Setelah membuat literasi, saya semakin yakin bahwa literasi ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Apa pengaruhnya? Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, namun kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, dan mengkomunikasikan ide-ide dengan jelas. Saya juga menyadari bahwa literasi adalah kunci untuk mengakses pengetahuan, menghasilkan hidup, dan berpartisipasi secara aktif. Setelah mempelajari konsep refleksivitas, saya juga mendapatkan pemahaman bahwa refleksi ini bukan hanya sekadar berpikir tentang sesuatu, tetapi juga tentang menggunakan pengalaman pribadi sebagai alat untuk pengembangan diri dan pembelajaran bagi diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, kasih contoh nih, literasi dalam membuka pintu. Nah, membuka pintu ini bagaimana kita membuka pintu? Nah, kita harus mengetahui petunjuk-petunjuk saat membuka pintu.
Nah, untuk mempelajari hal-hal yang baru, tentunya kita harus mengetahui petunjuk-petunjuk langkah-langkah kerjanya, penyelesaian masalahnya, kemudian juga beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan untuk membaca dengan pemahaman memungkinkan saya untuk mengakses informasi yang kita butuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari, dan menilai informasi dengan bijak yang sangat penting di era digital ini, di mana informasi tersebar secara luas dengan cepat dan tidak selalu akurat. Jadi kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana pengalaman saya mengenai literasi dapat menolong peserta didik untuk mempunyai budaya literasi? Nah, dengan pertama, membaca buku yang menarik untuk mereka. Mengajak siswa untuk membaca buku yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan motivasi diri sendiri untuk membaca buku yang menarik, bisa membuat mereka juga meningkatkan literasi mereka terkait kegiatan yang menyenangkan dalam membaca, sehingga kegiatan tersebut bermanfaat. Kemudian yang kedua, diskusi literasi. Diskusi literasi ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Bisa di dalam kelas, bisa di perpustakaan, di luar sekolah pun juga bisa. Hal ini kita bisa mendorong peserta didik untuk berdiskusi apapun yang mereka baca, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka ketahui, atau dia tulis ungkapan ide-ide yang ada di pikiran mereka, bisa untuk dikembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami berbagai perspektif. Diskusi literasi untuk peserta didik juga memperkaya pemahaman mereka terkait teks dan membantu mereka lebih menghargai pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang calon guru, hal apa sih yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, khususnya di lingkungan saya nih, yaitu menciptakan kelas yang inklusif dan beragam. Saat program PPL 1 di SDN Banyu 3, saya berusaha ingin menciptakan ruang di mana semua peserta didik merasa dihargai dan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Hal ini berarti menyediakan berbagai jenis bahan bacaan yang ada di perpustakaan yang relevan untuk mereka. Adanya gerbong KA yang di SDN Banyu 3 menjadi ketertarikan untuk siswa terkait minat untuk membaca dan mengoleksi buku-buku yang belum mereka baca. Hal ini bisa menggunakan pendekatan pengajaran serta pengakomodasian gaya belajar yang sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing. Yang kedua, integrasi literasi ke dalam semua mata pelajaran. Tentunya calon guru sekolah dasar juga harus mengetahui semua mata pelajaran, baik mata pelajaran umum maupun mata pelajaran lokal. Di mana literasi ini juga bukan hanya mata pelajaran bahasa, tentunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Arab ataupun bahasa Jawa. Melainkan integrasi literasi ini juga kita terapkan dalam matematika, IPA maupun seni budaya, sehingga peserta didik juga berliterasi untuk meningkatkan keterampilan yang bermanfaat dan konteks kehidupan di sekitar kalian. Misalnya pengajaran literasi numerasi dalam matematika. Soal-soal cerita yang ada di matematika merupakan sebuah literasi sekilas untuk mereka, sehingga mereka bernalar kritis untuk menyelesaikan masalahan yang ada di soal cerita tersebut. Kemudian dalam seni 2 dimensi maupun seni 3 dimensi, secara visual kita bisa melihat bentuk-bentuknya, karya-karyanya, bagaimana kita bisa membuatnya dalam teknik-teknik tersendiri terkait seni rupa. Terakhir, ada cinta untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Pakai dulu, Po.